Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Yuni. Eh, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat ya. Tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu dengan materi sistem gerak pada manusia yang merupakan bagian pertama. Marilah pembelajaran ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar 3.1, memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Anak-anak, kalian sudah belajar gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan hari ini kita akan melanjutkan sistem gerak pada manusia. Perhatikan gambar. Ya, ada manusia berlari, berjalan, menari, bahkan bisa bersepeda. Mengapa manusia mempunyai banyak macam gerak? Nah, sistem gerak pada manusia itu dibangun oleh satu, rangka, dua, persendian atau artikulasi, dan ketiga, otot. Hari ini kita akan belajar fokus tentang rangka. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik setelah mengamati dan mendengarkan materi ini diharapkan dapat 1. Menjelaskan fungsi rangka, 2. Menjelaskan macam-macam tulang, 3. Mengelompokkan rangka tubuh beserta nama-nama tulang penyusunnya. Baik, kita mulai. Apa itu rangka? Rangka merupakan sekelompok atau sekelompok yang terdiri dari beberapa tulang yang tersusun membentuk sistem. Inilah gambaran tentang keseluruhan rangka tubuh manusia. Apabila dihitung jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa, ini terdiri dari 206 tulang. Nah, anak-anak, marilah kita nanti bisa kamu menyebutkan nama beserta jumlahnya pada pembelajaran berikutnya. Apakah fungsi rangka? Perhatikan gambar. Gambar yang sebelah kiri ini adalah tenda yang akan dipasang. Tetapi pada gambar kiri ini tenda belum selesai memasangnya. Ya, kemudian yang gambar kanan sudah terpasang. Nah, ketika gambar kanan ini sudah terpasang, maka ada kerangka yang sudah menempel di kain tendanya. Sedangkan yang ini masih dirancang. Nah, rangka tenda ini dianggap sebagai rangka manusia. Sedangkan kainnya dianggap sebagai otot. Nah, untuk memudahkan memahami fungsi rangka, perhatikan gambar ini. Kalau pada gambar yang kiri ini adalah kain tenda yang belum ada atau belum tertempel pada rangkanya. Sehingga kalau kamu memperhatikan apakah bisa berdiri tegak, apakah kamu tahu bentuknya tenda ini? Nah, ketika sudah dipasang, kerangkanya sudah ada, maka kalian bisa menjadi tahu bagaimana bentuk tenda ini, dan ternyata tenda bisa berdiri tegak. Nah, inilah dapat kita pakai sebagai
pengingat fungsi rangka, yaitu yang pertama memberi bentuk tubuh. Jadi sudah tahu bentuknya karena ada rangkanya. Kemudian yang kedua menopang atau menegakkan berdirinya tubuh. Jadi ini sudah bisa berdiri tegak, kalau ini masih ngelumbruk. Baik, kita lanjutkan fungsi berikutnya. Perhatikan gambar, ini adalah otot. Yang warna merah ini otot. Kalau kamu perhatikan, ternyata otot menempel pada tulang. Hal ini bisa kalian sebutkan bahwa fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Berikut gambar yang sebelah kanan, ini adalah ada rangka yang membentuk satu kesatuan yang terdiri dari tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, sehingga membentuk ruangan yang namanya rongga dada. Ternyata di dalamnya itu ada jantung dan paru-paru. Nah, rangka inilah digunakan untuk melindungi organ yang ada di dalam ini. Sehingga fungsi berikutnya adalah melindungi organ dalam. Baik, berikut fungsi yang kelima adalah tempat pembentukan sel darah merah, yaitu tepatnya di sumsum tulang. Dan yang keenam sebagai alat gerak pasif. Berikut kita lanjutkan tentang macam-macam tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu satu tulang rawan atau kartilago dan dua tulang keras. Apa bedanya tulang rawan dengan tulang keras? Tulang rawan cirinya tersusun atas sel-sel tulang rawan, yang di antara sel-sel itu terdapat matrik yang mengandung banyak zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga mempunyai sifat lunak atau lentur. Contohnya tulang telinga, tulang hidung, dan sebagainya. Kemudian tulang keras dengan ciri-ciri tersusun atas sel-sel tulang keras atau osteosit. Matriknya mengandung banyak zat kapur, yaitu adalah zat kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Itu mengandung banyak, dan sedikit zat perekat atau kolagen, sehingga bersifat keras. Jadi apabila dibengkokkan akan mudah patah. Contohnya adalah tulang lengan, tulang paha, dan sebagainya. Berikut macam-macam tulang yang kedua berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa. Mengapa disebut tulang pipa? Karena bentuknya panjang. Contohnya adalah tulang lengan atas, lengan bawah, tulang paha, dan sebagainya. Bentuk yang kedua adalah tulang pipih. Disebut pipih karena gepeng atau tipis. Contohnya adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tulang pendek, karena bentuknya pendek. Jika dibandingkan diameter dengan panjangnya, maka hampir sama, bahkan lebih besar diameternya. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tulang tidak beraturan, yaitu bentuknya tidak beraturan, seperti pendek tapi masih ada tonjolan-tonjolan. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Berikut bagian rangka tubuh. Secara keseluruhan, rangka tubuh manusia itu dikelompokkan berdasarkan tempatnya. Ada 3 kelompok, yaitu yang pertama bagian tengkorak atau kepala, kemudian yang kedua adalah bagian badan, dan yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Bagian tengkorak atau kepala masih dibedakan lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang melindungi otak dan yang membentuk wajah. Yang melindungi otak terdiri dari ada tulang dahi, jumlahnya 1, kemudian tulang ubun-ubun, jumlahnya 2, kemudian tulang kepala belakang, jumlahnya 1, kemudian tulang pelipis 2, tulang baji 2, tulang tapis 2, tulang air mata 2. Itu yang melindungi otak. Kemudian yang menyusun wajah itu ada tulang hidung 2,
tulang pipi 2, tulang rahang atas 2, tulang rahang bawah 2, tulang langit-langit, dan tulang pangkal lidah di dalam. Baik, berikut bagian badan. Bagian badan ini dikelompokkan ada 5 macam, yaitu ada kelompok tulang belakang, kemudian ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, kemudian tulang bahu atau gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nanti akan dibahas tersendiri. Kemudian bagian anggota gerak ada 2 macam, anggota gerak atas yaitu lengan, dan anggota gerak bawah atau adalah kaki atau tungkai. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas. Kemudian tulang lengan bawah ada 2 tulang, tulang pengumpil dan tulang hasta. Yang tulang pengumpil itu patokannya yang sejajar dengan jempol atau ibu jari. Sedangkan tulang hasta itu sejajar dengan kelingking. Di bawahnya tulang 2 tadi adalah tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan dan ruas-ruas jari tangan. Kemudian anggota gerak bawah itu adalah tungkai terdiri dari tulang paha, kemudian tulang lutut, tempurung lutut, kemudian di bawahnya ada 2 tulang, yang besar namanya tulang keras, yang kecil namanya tulang betis. Kemudian ada pergelangan kaki, ada telapak kaki, dan ada ruas jari kaki. Baik, kita lanjutkan untuk yang bagian badan, yaitu kelompok yang pertama adalah tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri berupa ruas-ruas, terdiri dari 5 bagian, yaitu tulang leher jumlahnya 7 ruas. Kemudian di bawahnya dilanjutkan tulang punggung jumlahnya 12 ruas, dan tulang pinggang jumlahnya 5 ruas. 3 bagian tulang ini kedudukannya, keberadaannya terpisah, jadi masih dipisah-pisahkan bisa. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang kelangkang 5 ruas dan tulang ekor 4 ruas. 2 kelompok ini sudah menyatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Berikut tulang seperti rongga ini yang disebut dengan membentuk rongga dada ini tadi, yaitu dibentuk oleh tulang dada. Tulang dada ada 3 bagian, adalah tulang hulu, kemudian bawahnya tulang badan, dan yang lancip ini adalah tulang pedang-pedangan atau taju pedang. Kemudian yang belakang ini tadi ada tulang belakang yang sudah disebutkan ini tadi. Kemudian ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati, jumlahnya 7 pasang. Mengapa disebut sejati? Kalau kamu perhatikan, semua tulang itu memang paling bagian belakang menempel pada tulang punggung. Ya. Kemudian disebut tulang rusuk sejati karena di bagian depannya langsung menempel pada tulang dada. Berikut yang kedua, tulang rusuk palsu, jumlahnya 3 pasang. Nah, mengapa disebut palsu? Karena tulang rusuk ini tidak langsung menempel pada tulang dada, tetapi menempel melalui tulang rusuk sejati yang ke-7. Itulah disebut dengan palsu. Kemudian ada tulang rusuk melayang 2 pasang, karena ujungnya tidak menempel sama sekali. Baik, lanjut. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini dibentuk oleh 2 tulang, yaitu ada tulang selangka bagian depan ini, kemudian tulang belikat yang belakang tipis ini. Tentunya kanan kiri ini ada 2. Berikut tulang gelang panggul dibentuk oleh 3 macam tulang, yaitu ada tulang usus, ada tulang kemaluan, dan tulang duduk. Itulah penjelasan dari rangka tubuh manusia. Tentunya kalian nanti bisa menghitung sendiri anak-anak ya. Anak-anak, ini tugas individunya ya, kamu kerjakan. Demikian penjelasan saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.